Halo, kembali lagi bersama saya Cini Anacin Batonis NIM 220114030. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode model media dan pemanfaatan sumber belajar IPS kelas 3 sampai kelas 6. Nah, yang pertama yang kita pelajari bersama-sama itu pengertian metode dan pengimplementasiannya pada pembelajaran IPS kelas 3 dan kelas 6. Nah, yang perlu kita ketahui bersama itu metode mengajar adalah kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode mengajar adalah cara yang teratur dan terpikir secara baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam memilih metode, ada hal yang harus diperlukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, yang kedua kemampuan guru terhadap materi dan model pembelajaran yang akan dipilih, ketiga kemampuan peserta didik, yang keempat itu situasi atau kondisi saat belajar, yang kelima itu fasilitas yang dimiliki berupa media dan sumber belajar, yang keenam itu evaluasi yang dimiliki. Secara umum, metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran yaitu yang pertama, metode ceramah, yang kedua, metode diskusi kelompok, yang ketiga, metode model pembelajaran yang sesuai dengan IPS kelas 3 dan sampai kelas 6, yaitu yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, dalam pembelajaran, siswa bisa berbagi ide, mendengarkan pendapat orang lain, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua itu model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang mencakup berbagai subjek. Nah, model pembelajaran ini menerapkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam situasi dunia nyata. Yang ketiga itu model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan pengetahuan mereka sendiri atau pengetahuan baru terhadap materi yang mereka pelajari sebagai hasil dari pembelajaran. Yang keempat itu model pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik ini merupakan model pembelajaran yang diajarkan secara per tema atau secara tertopik per topik. Nah, model tematik ini dalam penerapannya pada mata pembelajaran IPS, yaitu mengintegrasikan berbagai topik dan konsep seputar tema atau isu yang terjadi di masyarakat. Yang kedua itu pengertian media pembelajaran dan pengimplementasinya pada pembelajaran IPS kelas 3 sampai kelas 6. Media merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran. Melalui media akan membuat siswa untuk tertarik untuk mengikuti pembelajaran secara baik. Media dapat diartikan sebagai sarana yang digunakan dalam menyampaikan materi. Nah, media ini sangat penting untuk mengakomodasikan kecerdasan siswa yang berbeda-beda. Nah, secara umum media dibagi dalam 6 bagian. Yang pertama itu media visual, yang kedua itu media audio, yang ketiga itu media proyeksi diam, yang keempat itu media proyeksi gerak dan audio visual, yang kelima itu media multimedia, yang keenam itu benda. Yang ketiga itu pemanfaatan sumber belajar pada pembelajaran IPS kelas 3 sampai kelas 6. Sumber belajar ini yang pertama buku teks. Buku teks yang digunakan adalah buku resmi yang telah disetujui oleh kurikulum nasional sebagai sumber belajar utama untuk peserta didik. Nah, sumber belajar berupa buku teks ini mencakup topik seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan kewarganegaraan. Yang kedua itu sumber belajar online. Sumber belajar online merupakan sumber belajar online yang didapatkan secara
online atau menggunakan teknologi yang telah disediakan oleh Kemendikbud atau web pendidikan. Yang ketiga itu media audiovisual. Media audiovisual itu menggunakan media berupa video, pendidikan atau dokumenter untuk memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang berbagai isu yang terjadi di masyarakat. Yang keempat itu kunjungan lapangan. Kunjungan lapangannya ini merupakan di mana guru membawa peserta didik ke tempat-tempat bersejarah seperti museum, institut ekonomi untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Yang kelima itu proyek kelompok. Proyek kelompok yang merupakan tugas yang diberikan guru kepada siswa untuk melakukan penelitian serta melakukan presentasi tentang topik-topik yang telah ditentukan oleh guru. Yang keenam itu literatur anak. Literatur anak merupakan cerita-cerita anak yang relevan dengan konsep-konsep IPS SD untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Yang ketujuh itu permainan pendidikan. Permainan pendidikan ini merupakan dukungan pemahaman terhadap konsep-konsep IPS. Dari semua sumber-sumber belajar ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep IPS. Sekian pembuatan video ini, terima kasih.